syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang selalu diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan pada hari ini, dan tentunya aktivitas kita terus berlangsung dan tetap semangat. Dan sebagai UMKM harus tetap mempunyai semangat walaupun di masa pandemi. Yang saya hormati Pak Ayu, kemudian Octaviana Rombi. Ini ada di mana? Di Indonesia? Di mana nih? Saya lagi di Jakarta, Pak. Di Jakarta ya. Oke. Kemudian Ibu Kartini ya, belum hadir ya? Belum. Baru ulang tahun dia nih, Bu Kartini. Tanggal 21 kemarin. Iya, Bu. Pak. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan kita, walaupun kemarin ada kendala. Ya. Dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman juga yang biasa ekspor keluar, itu lebih banyak itu langsung, Pak, profesional dari buyer sana ke kita di sini. Jadi jarang sekali sebenarnya pihak konjen ataupun pihak TPC itu melibatkan diri atau terlibat. Malah orang sana malah kurang nyaman katanya, karena terlalu banyak terlalu panjang katanya urusannya, seperti itu. Jadi walaupun tidak dihadiri mereka pun kita tidak apa-apa, kita tetap jalan, kita tetap semangat, dan kita sebenarnya hanya mendukung program pemerintah, mendukung program Pak Jokowi, dan agar memberdayakan mereka juga yang selama ini tidak pernah berdaya kan. Tapi kalau tidak mau diberdayakan ya nggak apa-apa lah, biar terperdaya sendiri nantinya. Jadi apapun itu kita tetap semangat, dan apa yang bisa kita manfaatkan nantinya produk-produk kita di sini ke Dubai ataupun ke Qatar, tentunya kita akan mendapat masukan nanti dari teman-teman yang sudah biasa berkomunikasi ke sana, termasuk nanti dari Bu Okta dan Bu Kartini sendiri kan. Dan yang pasti itu rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah pasti mereka sangat butuh di sana kan, banyak sekali. Dan sayang ini coba kemarin diundang itu Ketua Komite Timur Tengah kita, dia cukup banyak pengalaman juga, Pak Tahila. Siapa? Nanti lain kali kita undang aja, dia banyak mengekspor sana, dan dia biasa main di Dubai, di Qatar, dan di Arab Saudi. Jadi terima kasih kepada Bu Okta dan Bu Kartini nantinya kalau sudah hadir, yang sudah mau berkontribusi dalam acara ini, dan kita harapkan kita akan mendapatkan manfaat, dan teman-teman UKM tetap semangat. Kita jalan terus, Pak Ayu. Mungkin begitu saya, bukan dari saya, tetap semangat, saling bantu dan saling menguatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, itulah tadi pemaparan dari Pak Ketua Umum KADI Indonesia, Bapak Edi Lanepo. Jadi kita tetap semangat, walaupun kemarin ada sedikit trouble. Pada hari ini biasanya kita kan waktunya biasanya hari Kamis tuh, Pak. Cuman karena permintaan dari sana, jamnya juga waktunya dari sana, mereka minta hari Jumat, jam segini, oke, kita turutin. Ternyata begitu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai, ada pemberitahuan menarik diri karena arahan dari pusat. Nah, tadi saya juga akhirnya cukup, kenapa ya? Jadi bingung bertanya-tanya gitu. Jadi kita jadi kok urusan UMKM kok jadi ada masalah-masalah yang lain-lain. Kita kan nggak mau ikut-ikut yang lain-lain. Kita fokusnya usaha aja. Tapi alhamdulillah kita tetap ada narasumber dari sana yang punya kegiatan di sana, yaitu Mbak Baby yang sudah beberapa outlet ya, kalau nggak salah ada 3 outlet ya Mbak di di Dubai. Jadi di Abu Dhabi, Pak, di Abu Dhabi ada 3 outlet dan 2 gudang di Dubai dan di Abu Dhabi. Alhamdulillah. Jadi nanti kita coba akan mendengar langsung dari ownernya. Jadi Mbak Baby ini adalah ownernya dari Kopi Kecil. Nanti akan disampaikan langsung oleh Mbak Baby. Mungkin sebentar Mbak, kita break 3 menit karena lagi azan di sini. Sebentar ya. Baik. Kita tunggu peluang-peluang yang mungkin kita bisa lakukan untuk di Dubai atau di Abu Dhabi. Silakan Mbak Baby. Terima kasih Pak Ayu. Selamat sore buat teman-teman semua penggiat UMKM di Indonesia.
Saya adalah founder dari Kopi Kecil. Mungkin banyak yang belum tahu Kopi Kecil itu siapa gitu. Dan apa sih yang kita lakukan? Mungkin saya share sedikit ya Pak. Saya share screen dulu. Oke, silakan biar dikenal dulu. Ya. Oke. Sedikit tentang Kopi Kecil. Teman-teman bisa lihat Kopi Kecil kita ada di YouTube, namanya Kopi Kecil. Selain itu kita juga ada Instagram yang aktif, ada 2, yaitu di kopikecil.uae. Itu ada di untuk kegiatan kita yang ada di Uni Arab Emirates, dan yang satu lagi adalah untuk yang di Indonesia. Ini adalah gudang kita, maka kita sebutnya Kopi Kecil Gudang gitu. Selain itu kita juga ada website namanya kopikecil.com. Kalau teman-teman lihat di layar ini adalah roster kita di Musafah yang ada di Abu Dhabi. Kopi Kecil sendiri itu berdiri di tahun 2014. Misi kita adalah untuk membawa kopi Indonesia ke pasar internasional. Kendala yang kita hadapi itu banyak sekali gitu, tidak semudah orang berpikir gitu ya. Jadi pada saat 2014 kita mulai mengenalkan Indonesia, kopi-kopi Indonesia itu untuk pelajar-pelajar yang ada di Jogja. Jadi kita berdiri pertama kali di Jogja 2014 gitu. Nah, di rentang 3 tahun itu kita benar-benar menguatkan konsep visi misi kita, untuk kemudian baru kita berpikir kita akan go internasional gitu. Ini adalah kalau teman-teman nanti mampir di Instagram kita, ini adalah bagian daripada foto-foto yang kita share di sana. Di halaman pertama Kopi Kecil Indonesia yang ada di UAE itu buka, kami men-share satu puisi yang ditulis oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, dan ini menjadi inspirasi yang sangat besar buat kita, bagaimana kita harus melihat Indonesia gitu. Ini adalah foto-foto yang ada di outlet kita, yang ada di salah satu mall, namanya Marina Mall, yang ada di Abu Dhabi. 95% daripada tamu kita adalah orang-orang Emirati. Jadi memang kita pengennya kopi Indonesia itu dikenal oleh orang-orang lokal sana. Jadi bukan hanya orang-orang Indonesia yang ada di sana, tapi adalah orang-orang lokal sana gitu. Sehingga jadi beragam sekali tamu-tamu kita. Dan uniknya adalah salah satu kebijakan kita adalah barista-baristanya harus orang Indonesia gitu. Ini kalau dilihat yang ini foto ini adalah barista-barista kita yang ada di Indonesia, yang kita training di Indonesia dan kita kirim dari Indonesia gitu, dengan menggunakan seragam tenun yang dibuat oleh teman-teman UMKM di Jepara, di Troso, dengan menggunakan kopiah khas Indonesia. Itu seragam kita, resminya kita gitu. Semua furniture yang kita bawa ke sana pun adalah dibuat oleh teman-teman di Jepara, dan logo kita yang kita punya peta Indonesia itu dibuat dari tembaga yang dikerjakan oleh teman-teman dari Cepogo. Jadi semua yang kita bawa bukan hanya kopi sebenarnya, tapi kita membawa produk-produk Indonesia lainnya dan mengenalkan mengenalkan passionnya kita terhadap kopi dengan segala macam ciri khasnya gitu. Ini catur kita juga jual dan dibuat oleh teman-teman di Jepara secara manual gitu. Nah, semuanya gitu dari Indonesia. Nah,
Saya mau share sedikit. Jadi memang kalau kita bicara untuk kita mau jualan masuk ke pasar internasional, itu sebenarnya buat kita yang UMKM ya, yang modalnya terbatas, udah gitu apa namanya timnya juga nggak besar. Saya memulai kopi kecil ini dengan hanya bertiga, dan kemudian kami merekrut adik-adik mahasiswa setiap bulannya gitu untuk kami training. Jadi benar-benar kita mulai dari kecil banget. Boleh disebut bukan cuma kecil tapi mikro gitu. Tapi kita punya mimpi yang besar gitu. Nah, untuk sampai kepada international market untuk sebuah UMKM itu ternyata banyak yang harus dipersiapkan. Jadi banyak PR yang harus kita persiapkan gitu. Saya mau share sedikit sebelum kita masuk ke peluangnya apa aja sih yang ada di UAE gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama adalah bermimpilah setinggi langit, tetapi dengan kedua kaki menginjak tanah. Gitu. Itu prinsip saya dari awal gitu. Itu yang diajarkan oleh bapak saya juga. Itu kamu boleh bermimpi setinggi langit, tapi kamu harus tetap menginjak tanah. Jadi di awal ini saya mempunyai visi dan misi yang begitu besar dalam benak saya, dan itu saya nggak pingin saya cuman ada di kepala saya dan saya tuangkan harus di dalam konsep. Jadi kalau teman-teman punya visi, pengen memajukan misalnya daerahnya atau memajukan kria di daerahnya dan sebagainya, visi bisa bermacam-macam, dituang dan ditulislah dalam sebuah konsep tertulis gitu. Nah, setelah itu baru kita mengembangkan produksi kita gitu dan kualitas kita gitu. Tidak perlu besar, tapi ini harus konsisten gitu, dalam skalanya gitu. Baru kita mengejar target pasar kita. Kita mau pasar mana, lokal kah, internasional kah, gitu ya. Nah, dari semuanya ini kita jadikan dalam satu konsep besar yang kita sebut dengan muara. Nah, setelah semuanya siap, gitu ya, baru kita melihat persyaratan administrasi apa aja yang diperlukan, gitu. Di sini misalnya kalau saya itu dulu saya harus yang pertama karena target saya dari internasional, walaupun saya cuma bertiga gitu ya. Saya akhirnya yang pertama saya lakukan adalah saya mendaftarkan merek saya ini. Yang teman-teman lihat di kanan bawah, kopi kecil. Orang-orang bilang, aduh lo takut banget sih, mereknya mau siapa yang mengambil? Jangan salah, gitu, selalu gitu. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah saya mendaftarkan merek saya ini. Saya menganggap ini adalah merek saya yang akan menjadi identitas daripada usaha saya ke depannya, sehingga ini harus saya daftarkan. Sehingga dari 2014 saya sudah mendaftarkan merek ini, gitu. Dan merek ini sampai sekarang yang tetap saya bawa sampai keluar Indonesia gitu. Jadi nggak sia-sia ternyata apa yang saya lakukan di awal 2014 itu. Kemudian saya baru mengurus izin usaha, dan itu by time gitu, satu demi satu, nggak langsung semuanya gitu. Jadi benar-benar hemat uang gitu. Saya lakukan sedikit demi sedikit untuk melengkapi si konsep dan semua yang sudah saya muarakan dalam suatu konsep gitu ya. Nah, setelah ini semua siap gitu, tergantung daripada target yang mau kita kejar. Bila kita mau melakukan international market, maka kita harus punya dua pilihan. Karena kita nggak mungkin secara sendiri ke sana masarin ke istilahnya ke negara orang yang kita pun nggak pernah tahu negara itu seperti apa gitu kan, apa aja perizinannya, apa aja yang mereka cari dan segalanya, sehingga kita harus memilih dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah kita berpartnership dengan UMKM yang sudah ada di sana. Misalnya kalau saya kan ada nih gitu ya, kalau teman-teman mau partnership dengan saya, monggo gitu kan. Atau harus mencari international partnership. Dan inilah yang pertama kali kami lakukan.
Jadi pada saat kami membuat ini, kami mencari, kami berpikir di dulu sebenarnya tidak, kami belum menyasar UAE. Bisa di mana aja deh di seluruh dunia, pokoknya aku mau go internasional gitu kan. Nah, aku akhirnya membukalah segala macam networkingku. Wah, semua teman-teman gue hubungin deh itu ya, semua dari zaman SD, SMP, SMA gitu. Sampai kemudian suatu hari teman saya mengenalkan kepada seorang temannya yang adalah orang Emirati dan dan punya passion terhadap kopi gitu. Akhirnya saya dikenalkan oleh seorang teman saya ini, dan teman saya ini adalah teman baik saya waktu SMA. Berarti itu udah hampir 20 tahun yang lalu gitu. Kita tidak pernah tahu kekuatan daripada sebuah networking pertemanan gitu. Jadi itu pertemanan itulah sebenarnya yang bisa membantu UMKM kita untuk maju gitu. Jadi dari teman saya ini yang adalah orang Emirati ini, kemudian saya bekerja sama dan saya menawarkan konsep saya ini ke dia. Waktu itu kopi kecil kan baru satu, apa coba yang mau kita jual gitu. Ya ini konsep ini yang kita jual gitu. Barang produk ada, tapi kan berapalah jumlahnya gitu, nggak banyak gitu kan. Saya lantas bilang sama dia, saya ceritakan kecintaan saya pada kopi. Saya share ke dia video yang saya juga sudah saya upload di YouTube yang kopi kecil gitu. Saya share ke dia dream saya dan semuanya, sampai dia bilang, wah ini your dream is bigger than Starbucks gitu. Aku bilang, oh we are different league gitu. Jadi kita berada di different yang dua market yang terpisah gitu. Sampai dia bilang, oke, sehingga dia menanyakan apa yang bisa jenis partnership seperti apa yang kamu inginkan gitu. Lantas saya bilang yang saya inginkan adalah you buy our master franchise. So jadi ya partnership pertama kami adalah kami menjual master franchise kami untuk pasar UAE gitu. Sehingga sekarang di UAE ini ada satu yaitu teman kami ini yang Emirati ini yang memegang master franchise kami untuk keseluruhan UAE. Dan kami mempercayai dia dan dia juga mempercayai saya, itu penting banget gitu. Nah, baru setelah itu persyaratan administrasi kelengkapan, misalnya izin untuk mengirim kopi dan health certificate dan lain sebagainya saya lengkapi di sini gitu, sesuai dengan persyaratan dari UAE gitu. Nah, baru kita launching ke international market. Nah, di sini yang sangat dipentingkan adalah integritas. Apa yang sudah kita bangun di sini itu harus tercermin pada saat kita melakukan usaha kita di sini gitu. Nah, back ke sini gitu ya, maka kopi kecil akhirnya membuka outlet pertama kita di 2018 awal, itu di Marina Mall. Kemudian beberapa bulan kemudian kami membuka roster kami dan outlet kami kedua di Musafa. Dan tahun kemarin di tengah COVID kami membuka outlet kami yang ketiga di headquarternya Mubadala Office. Itu salah satu headquarter perusahaan UAE government yang besar banget gitu. Dan setelah itu tentu jangan melupakan dari mana kita datang gitu. Kita datang dari Indonesia, kembalilah ke sini dan bernetworklah dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Jangan mentang-mentang udah ada di internasional lupa gitu kan. Lupa bernetwork dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Padahal ternyata kekuatan dari produk saya yang kopi itu ada di Indonesia gitu. Sehingga 2021 kita memutuskan akan menambah rempah-rempah dan which is adalah juga dari Indonesia gitu. Nah, ini kurang lebih yang teman-teman harus persiapkan bila ingin masuk ke pasar internasional sebagai perusahaan kecil dan mikro gitu. Mikro dan kecil gitu. Itu paling nggak ada 3 tahapan. Kita bermimpi, kita berproses kreatif, dan kita bekerja keras gitu. Ini Pak Ayud kurang lebih
Baik, sungguh-sungguh menginspirasi loh Mbak. Tadi dari yang kecil itu bisa sampai seperti itu. Nah, mungkin teman-teman UMKM juga perlu semangat itu yang perlu kita bangun. Jadi jangan berkecil hati walaupun kita sekarang masih kecil, tapi kita mulainya dari yang kecil dulu. Seperti Mbak Bibi tadi bilang dari bertiga, dan sekarang sudah punya podcast juga ada berapa gitu kan. Nah, itu yang harus coba kita tanamkan kepada teman-teman UMKM. Jadi nggak usah berkecil hati, sebenarnya kita tuh kaya sebenarnya negara kita nih atau negeri kita ini dipenuhi dengan sumber daya alam yang sungguh berlimpah. Tinggal bagaimana kita memberdayakan itu. Jadi teman-teman mungkin yang nanti eh, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Baby, kita jangan putus harapan. Kemarin kami juga sudah diskusikan dengan Mbak Baby, kita juga sudah mau bikin mencoba menerobos gitu. Pilot projectnya seperti kemarin ada beberapa ya, saya kasih contoh nih Mbak Baby. Saya sudah siapkan. Ini adalah sabun kopi. Nah, ini adalah minyak kelapa dari UMKM. Nah, satu lagi ini adalah berikat arang buat sisa ya. Nah, ini udah sampai sini, yang garam Bali sedang dalam perjalanan. Jadi saya mau tunjukkan bahwa ini adalah hasil produk-produk UMKM kita sendiri, yang ada 4 produk yang sebagai nanti kita uji coba gitu ya dengan Mbak Baby. Jadi ini proyek-proyek kecil-kecilan dulu dengan Mbak Baby, kita yang penting benar-benar berjalan. Dan kemarin alhamdulillah mungkin di sini juga hadir, saya undang juga Mbak Emi, itu adalah CEO dari Scandinavia di Norwegia, dia bermarkas di Norwegia. Dia juga adalah imported buat produk-produk di Asia Tenggara untuk di Eropa gitu loh Mbak. Nah, dia juga mau membantu kita, dan alhamdulillah kita cuman kemarin minta dipersiapkan foto-foto produknya yang bagus dan ininya dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang kita sedang kerjakan. Jadi alhamdulillah teman-teman yang kemarin sudah mengisi katalog, nanti coba kita akan tawarkan. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mengisi produk-produk yang kita minta di situ. Apa aja, siapa tahu di sini biasa-biasa saja, mungkin di luar jadi luar biasa. Begitu ya Mbak Baby ya. Nah, seperti nanti kita juga akan mencoba apa-apa yang mungkin bisa, seperti tempat Mbak Baby itu kan ada macam-macam. Jadi rencananya juga tadi kemarin itu kita sempat berkoordinasi, bulan Oktober itu tetap dilaksanakan kayaknya Mbak, itu yang Food Dubai Expo itu ya. Nah, itu juga Dubai Expo, iya. Iya, itu kalau nggak salah bulan Oktober ya. Nah, itu juga nanti mungkin kita persiapkan dari sekarang mungkin. Iya. Sementara gitu dulu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Baby? Iya, dari Kopi Kecil sih mendukung banget Pak Ayud untuk kegiatan UMKM gitu ya, karena kita kan juga kita adalah bagian dari UMKM gitu. Ya, jadi saya mendukung banget kalau ada teman-teman yang memang mau mencoba berpartner dengan kami gitu Pak, untuk pemasaran di UAE, tentu aja dengan kurasi yang sangat ketat supaya semuanya bisa tercapai gitu kan, gitu. Ya, itu aja sih Pak, boleh. Itu memang kita berharapnya seperti itu, kita mencari terobosan-terobosan yang mungkin bisa kita lakukan.